Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem yang terdiri dari identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Sebelum itu, adapun tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fausia dengan NIM 2305001501012 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama ada identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Untuk mengidentifikasi fonem, kita harus mencari kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan kata lain yang mirip. Jika perbedaan bunyi menyebabkan perbedaan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem. Misalnya, bunyi P dan B adalah kata paku dan baku adalah fonem, karena perbedaan bunyi itu menyebabkan perbedaan makna. Identifikasi fonem merupakan bagian dari kajian fonemik yang merupakan cabang dari fonologi. Fonemik berbeda dengan fonetik yang mengkaji bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Yang kedua, jenis fonem. Jenis fonem terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fonem vokal. Fonem vokal adalah fonem yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Fonem vokal dibedakan menjadi vokal tunggal, monoftong, dan vokal rangkap, diftong. Vokal tunggal terdiri dari A, I, U, E, O. Vokal rangkap terdiri dari A, I, A, U, O, I. Fonem vokal juga dapat dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur jarak antara lidah dan langit-langit, dan bentuk bibir. Yang kedua ada fonem konsonan. Fonem yang dihasilkan oleh adanya hambatan atau penutupan aluran udara dari paru-paru dan getaran laring. Fonem konsonan dibedakan menjadi konsonan letup, konsonan geser, konsonan hambat, konsonan sengau, konsonan getar, dan konsonan hulul. Yang ketiga ada fonem kluster. Fonem yang terdiri dari 2 atau lebih konsonan yang berdampingan tanpa diselingi vokal. Fonem kluster biasanya terdapat di awal atau akhir suku kata. Contoh fonem kluster adalah PR, TR, KR, PL, BL, KL, BR, DR, GR, FR, FL, GL, SPR, STR, SKR, SPL, BL, ND, NG, NT, NK, MP, MB, NS, NC, RP, RB, RS, RC, RT, RK, LP, LB, LS, LC, LT, dan LK. Yang ketiga ada distribusi fonem. Distribusi fonem adalah cara fonem-fonem tertentu didistribusikan dalam kata-kata dan bahasa. Ini membantu kita memahami bagaimana bunyi-bunyi tertentu digunakan dalam berbagai konteks. Dengan mengetahui distribusi fonem, kita dapat menentukan apakah suatu bunyi bahasa merupakan fonem atau alofon, apakah suatu perubahan bunyi merupakan perubahan fonemis atau fonetis, dan apakah suatu perbedaan bunyi merupakan perbedaan dialek atau bahasa. Distribusi fonem dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, distribusi bebas. Distribusi bebas yaitu distribusi fonem yang tidak terbatas oleh lingkungan fonetis. Artinya, fonem tersebut dapat muncul di posisi maupun dalam kata, baik di awal, tengah, maupun akhir. Contoh fonem yang memiliki distribusi bebas adalah fonem A
Contoh katanya dari kata rata, fonem I dari kata pintu, fonem U dari kata guru, fonem P dari kata api, fonem T dari kata catat, fonem K dari kata akar, fonem M dari kata aman, fonem N dari kata aneh, fonem S dari kata sasar, fonem H dari kata hajar, fonem R dari kata arah, fonem L dari kata lalu, fonem W dari kata awal, dan fonem Y dari kata ayah. Yang kedua ada distribusi terikat. Distribusi terikat yaitu distribusi fonem yang terbatas oleh lingkungan fonetis. Artinya fonem tersebut hanya dapat muncul di posisi tertentu dalam kata, tidak di posisi lain. Contoh fonem distribusi terikat yaitu yang pertama, fonem B hanya muncul di awal kata atau setelah fonem M, seperti dalam kata barang, berangkat, membaca, membantu. Fonem B tidak dapat muncul di akhir kata atau setelah konsonan lain. Fonem D hanya muncul di awal kata atau setelah fonem N, seperti dalam kata daging, duduk, nandah, nanding. Fonem D tidak dapat muncul di akhir kata atau setelah konsonan lain. Fonem J hanya muncul di awal kata atau setelah fonem N, seperti dalam kata jalan, jadi, nanjak, nanjur. Fonem J tidak dapat muncul di akhir kata atau setelah konsonan lain. Fonem G hanya muncul di awal kata atau setelah fonem N, seperti dalam kata gula, gerak, neng, nengok. Fonem G tidak dapat muncul di akhir kata atau setelah konsonan lain. Fonem N hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem C, seperti dalam kata banyak, banda, banci, bancik. Fonem N tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Fonem eng hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem G, seperti dalam kata bangku, bangsa, bange, bangun. Fonem N tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Fonem C hanya muncul di akhir kata atau setelah fonem N, seperti dalam kata baca, bacot, banca, banci. Fonem C tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Fonem O hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem R, seperti dalam kata mate, materi, beri, berat. Fonem E tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Fonem E hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem R, seperti dalam kata bunga, bungar, kari, karat. Fonem A tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Fonem S hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem R, seperti dalam kata bas, basur, saris, surat. Fonem S tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Fonem Z hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem R, seperti dalam kata bas, bazar, saris, surat. Z tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Fonem F hanya muncul di awal kata atau setelah fonem N, seperti dalam kata foto, fokus, nanfas, nanfil. Fonem F tidak dapat muncul di akhir kata atau setelah konsonan lain. Fonem T atau fonem L hanya muncul di awal kata atau setelah fonem N, seperti dalam kata lalat, lare, nanlah, nanti. L tidak dapat muncul di akhir kata atau setelah konsonan lain. Fonem AI hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem R, seperti dalam kata bayi, baik, bairi, bairat. AI tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain.
Fonem AU hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem R seperti dalam kata bau, baut, bauri, baurat. Fonem AU tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Fonem OI hanya muncul di akhir kata atau sebelum fonem R seperti dalam kata boi, boik, boiri, boirat. Fonem OI tidak dapat muncul di awal kata atau setelah vokal atau konsonan lain. Yang ketiga ada distribusi komplementer, yaitu distribusi fonem yang saling mengisi, artinya fonem tersebut tidak dapat muncul di lingkungan fonetis yang sama, tetapi di lingkungan fonetis yang berbeda. Contoh fonem yang memiliki distribusi komplementer adalah yang pertama fonem E dan E hanya muncul di akhir kata atau sebelum konsonan, sedangkan fonem E hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal. Contohnya kata ke, kep, kau, dan kui. Fonem O dan E yaitu fonem O hanya muncul di akhir kata atau sebelum konsonan, sedangkan fonem I hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal. Contohnya kata ko, kop, kau. Fonem J dan J. Fonem C hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal depan, sedangkan fonem J hanya muncul di tengah atau akhir kata atau sebelum vokal belakang. Contoh katanya yaitu kata ca, ci, jat, dan jauh. Fonem K dan G. Fonem K hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal depan, sedangkan fonem G hanya muncul di tengah atau akhir kata atau sebelum vokal belakang. Contohnya kata ka, ki, gat, dan gau. Fonem T dan D. Fonem T hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal depan, sedangkan fonem D hanya muncul di tengah atau akhir kata atau sebelum vokal belakang. Contohnya fonem ta, ti, dat, dan contoh kata dau. Fonem P dan B. Fonem P hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal depan, sedangkan fonem B hanya muncul di tengah atau akhir kata atau sebelum vokal belakang. Contohnya kata pa, pi, bat, dan bau. Fonem S dan Z. Fonem S hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal depan, sedangkan fonem Z hanya muncul di tengah atau akhir kata atau sebelum vokal belakang. Contohnya kata sa, si, sat, dan sau. Fonem H dan S. Fonem H hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal depan, sedangkan fonem S hanya muncul di tengah atau akhir kata atau sebelum vokal belakang. Contohnya kata ha, hi, sat, sau. Fonem AI dan I. Fonem AI hanya muncul di akhir kata atau sebelum konsonan, sedangkan fonem I hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal. Contohnya kata kai, kait, ki, dan kia. Fonem AU dan U. Fonem AU hanya muncul di akhir kata atau sebelum konsonan, sedangkan fonem U hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal. Contohnya kata kau, kaut, ku, dan kuah. Fonem OI dan U, yaitu fonem OI hanya muncul di akhir kata atau sebelum konsonan, sedangkan fonem U hanya muncul di awal kata atau sebelum vokal. Contoh katanya yaitu kata koi, koit, ku, dan kuah. Yang keempat, realisasi fonem. Realisasi fonem adalah proses di mana fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan makna, diucapkan oleh penutur bahasa. Realisasi fonem dapat bervariasi tergantung pada konteks, lingkungan, dan dialek bahasa yang digunakan.
Variasi fonem adalah perbedaan bunyi yang tidak mempengaruhi makna, tetapi hanya menunjukkan variasi dalam pengucapan. Realisasi fonem bahasa Indonesia. Yang pertama, fonem E dapat direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate, pete, dan berabe. Namun fonem E dapat direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata sepatu, kemeja, dan sepeda. Yang kedua, fonem R yang dapat direalisasikan sebagai bunyi R yang bergoyang atau bergetar seperti pada kata rata, kereta, dan terima. Namun fonem R dapat direalisasikan sebagai bunyi R yang tidak bergoyang atau bergetar seperti pada kata baru, keras, dan terang. Yang ketiga, ada fonem K dapat direalisasikan sebagai bunyi K yang tidak bersuara seperti pada kata kaki, kaca, dan kopi. Namun fonem K dapat direalisasikan sebagai bunyi G yang bersuara seperti pada kata kuda menjadi guda, kuning menjadi guning, dan kota menjadi gota. Realisasi fonem bahasa Bugis dan Makassar. Dalam bahasa Bugis dapat direalisasikan sebagai bunyi T yang bersuara dan bersengau seperti pada kata tata yang berarti ayah. Namun fonem ini dalam bahasa Makassar dapat direalisasikan sebagai bunyi K yang tidak bersuara seperti pada kata kakak yang berarti ayah. Fonem F dalam bahasa Bugis dapat direalisasikan sebagai bunyi F yang tidak bersuara dan bergesekan seperti pada kata fana yang berarti mati. Namun fonem F dalam bahasa Makassar dapat direalisasikan sebagai bunyi A yang tidak diucapkan seperti pada kata fana, yaitu menjadi ana yang berarti mati. Dalam bahasa Bugis dapat direalisasikan sebagai bunyi E yang tengah dan netral seperti pada kata bele yang berarti beli. Namun fonem E dalam bahasa Makassar dapat direalisasikan sebagai bunyi E yang depan dan rendah. Adapun kesimpulan dari ini yaitu pengenalan fonem adalah proses mempelajari dan mengenali satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan konteks makna dalam sebuah bahasa. Dalam pengenalan fonem kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama ada identifikasi fonem, yang kedua ada jenis fonem, yang ketiga ada distributor fonem, dan yang keempat ada realisasi fonem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.